So, apa kabar semuanya? Everything good, so good ya. So good juga untuk bisa ketemu kalian lagi, ketemu ini. Sebenarnya 2 minggu lalu juga saya ya. Cuman gini guys, so eh, kalau hari ini kalian digerakkan oleh firman-Nya, kalian digerakkan oleh message-nya, percayalah ini bukan tentang saya. Tapi ini tentang bagaimana Tuhan ngomong sama kalian. Karena jujur, saya terbatas banget waktunya untuk menyiapkan ini. Saya mau ngomong duluan, bukan sebagai disclaimer, enggak. Ini adalah sebuah kesalahan pribadi saya untuk akhirnya saya punya tengah waktu cuman seminggu untuk nyiapin ini. Maklum guys, saya bukan pembicara yang hebat. Jadi butuh lebih dari seminggu untuk bisa menyiapkan. But yang pengen saya sampaikan adalah hanya sekedar, bukan hanya sekedar. Tetapi ini tentang betapa dalamnya Tuhan mengasihi manusia. So that hari ini kalau misalkan kalian mendapatkan sesuatu tentang hari ini, percayalah ini hati Tuhan tentang kalian. Ini bukan tentang hati Doni kepada kalian, bukan agendanya Doni kepada kalian, tetapi ini tentang hati Tuhan terhadap manusia. So hari ini yang pengen saya bagikan hari ini adalah dosa seorang Kain. Oke, the sin of Cain. So Kain adalah sebuah tokoh, seorang tokoh yang ada di Alkitab, yang mana dia memiliki kehormatan khusus untuk melakukan pembunuhan pertama kali. Enggak ya, salah ya. Terlalu mengagungkannya salah banget ya, bisa dikoreksi saya nanti. Enggak, tapi yang pasti adalah dosa yang dilakukan oleh Kain ini sebenarnya itu pun kalau bisa dipikir-pikir, itu pun belum ada hukum Taurat sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau semisal dia membunuh, itu belum ada runtutan hukum yang pasti untuk terjadi itu. Nah, tapi kita nggak akan terlalu membahas tentang itu. Kita akan membahas dosa seorang Kain ini dari sudut pandang yang menurut saya sebenarnya kita udah pernah mendengarkan. Boleh duduk nggak kalian? Kalian kayak mau ngeval saya ini, weh. Kalian duduk aja lebih enak. Kayak Chandra duduk. Duduk aja lebih enak ya. Nah, ketika saya membaca ini, pasti kalian juga sempat membacanya, kalian sempat merenungkannya. Apalagi seorang David tadi khotbah di tempat ini, tadi David khotbah di tempat ini. Jadi David harusnya sudah menguasai gitu kan, ya kan. So, kenapa Kain begitu menjadi sesuatu hal yang sorotan banget untuk akhirnya di Kejadian 4 ini. So kita baca dulu, tapi kita bacanya di komsel masing-masing. Kalian baca di komsel masing-masing dan pertanyaan saya adalah, untuk kita renungkan, bukan IC Generation, bukan. Pertanyaan saya adalah, menurut kalian seperti apakah Kain? Saya nggak ngomong tentang, kayaknya dia brewokan sih Kak. Enggak, saya nggak peduli dia brewokan apa enggak. Menurut kalian seperti apakah Kain dan mengapa Allah tidak berkenan kepada persembahannya? Kita akan bahas sama-sama di komsel masing-masing. Saya kasih waktu 5 menit aja. 5 menit aja, karena ini gampang banget guys. Kalian baca, kalian temuin presentasi, boom, selesai. Oke, yuk let's go. Presentasinya mungkin kita akan bikin cepat aja, jadi saya yang akan datang ke tempat kalian dan tentuin siapa yang akan presentasi sehingga langsung presentasi aja. Gitu, oke, deal? Saya anggap deal. Terima kasih. Silakan untuk sekarang dimulai, 5 menit ya. Let's go guys. Oke guys, udah? Udah ya, kita komit ya, 5 menit ya. So, Bapak David. Bapak David bener ya? Pak David, berdiri dulu. Berdiri. Ada nggak ini dibahas tadi? Menurut seorang, menurut kelompok Batako, seperti apakah Kain dan mengapa Allah tidak berkenan pada persembahannya? Oke. Tadi sama diskusi kalau seperti apa Kain, secara karakter mungkin ada yang nyebut tadi angkuh, terus mempersembahkan dengan tidak beriman, tidak seperti Abel. Nah, terus kalau pertanyaan mengapa Allah tidak berkenan pada persembahannya, itu di ayat ini sebenarnya kan nggak ada yang menjelaskan secara eksplisit kan. Maksudnya kenapa kok Allah mengindahkan, Bapak Dwi, kenapa Allah mengindahkan Habel tapi tidak mengindahkan Kain? Sebab saudara yang terkasih dalam Kristus. Nah, kalau dari tadi ini ada yang pertama itu
karena faktor kualitas dari apa yang dipersembahkan. Di ayat 4 itu kan Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya, maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Nah itu dari sisi yang dipersembahkannya, lemak persembahan itu kan berarti yang teristimewa, yang terkhususkan untuk Tuhan. Sedangkan di ayat 3 setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Nah itu dari sisi yang dipersembahkan Kain seakan mengisyaratkan kalau Kain ini ya udah seadanya gitu. Nah cuman ada lagi sisi yang dimana dari Tuhan melihat persembahan dari siapa yang mempersembahkan itu. Jadi di ayat 3 dan 4 kan juga disebutkan maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Jadi yang diindahkan Tuhan dulu itu Habelnya dulu dan korban persembahannya. Nah yang mendukung itu adalah di Ibrani 11 ayat 4. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar. Karena Allah berkenan akan persembahannya itu dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Sedangkan dari sisi Kain bisa kita tahu responnya di ayat yang kelima. Ketika Tuhan tidak mengindahkan persembahannya, lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Kalaupun memang Kain punya iman yang benar dalam mempersembahkannya, seharusnya Kain ketika tahu persembahannya tidak diindahkan bisa introspeksi diri, terus merenungkan kembali mungkin kenapa kok nggak diindahkan sama Tuhan, bukan berarti malah panas. Seakan-akan kayak bentuk ibadahnya sama Tuhan itu bukan hubungan antara Kain dan Tuhan, tetapi bagaimana dia mempersembahkan untuk mendapatkan ekspektasi kepentingan dirinya sendiri. Terima kasih. Bapak David luar biasa. Dari Komsel Andre. Gaby ya, let's go. Langsung kamera. Pak Dwi, aku nggak kelihatan kan? Langsung ini dia. Nah, boleh. Biar nanti Dante ngeditnya lebih enak. Kalau dari kita sih, si Kain ini orangnya tuh ingin dihargai. Terus dia tuh orangnya insecure, sombong, iri hati, sama intinya dia self-centered gitu. Tuhan nggak menerima persembahannya Kain karena sekedar karena Tuhan nggak memilih aja. Gitu. Iya. Terima kasih. Yo. Alright, dari Kohis dulu ya. Jangan dong, Ormawa dulu dong. Masa nyuruh ibunya, anaknya dulu. Feni dulu, Nabila atau Joketi atau Feni. Berdiri Fen, ngadep ke kamera Fen. Maaf Bapak Andri bisa majuan dikit ketutupan Pak. Seperti apakah Kain tadi kita nganuin sih dia orangnya egois gitu ya, soalnya kayak nggak diterima marah gitu. Terus kenapa Allah tidak berkenan kepada persembahannya? Karena Tuhan itu dari awal menerima persembahan Kain dan Habel, Tuhan merasa bahwa kayak apa ya, nolak itu untuk kenapa ditolak karena langsung ke personalnya ke Kain gitu. Jadi bukan sesuatu yang bukan cuman mungkin bukan cuman karena persembahannya Habel ini lebih baik daripada si Kain, tapi karena si personalnya Kain itu kayak Tuhan ngerti gitu. Jadi Tuhan waktu nolak dan Tuhan sudah nge-warning dan Tuhan kayak ngerti gitu, jatuhnya pada akhirnya kayak apa sih ya, Kain membunuh pada akhirnya. Jadi kayak nggak terimaan gitu orangnya gitu. Oke, thank you Ormawa. Di sini siapa? Chandra atau siapa? Vena. Vena. Let's go. Kalau dari kalau kalau
dari kita, seperti apa Kain? Kain ini kayak pada dasarnya kayaknya hatinya itu memang udah panas kayaknya. Kayak kita bisa lihat dari ayat 6, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Terus dosa itu sudah mengintip di depan pintu. Jadi pada dasarnya mengapa Allah tidak berkenan pada persembahannya Kain itu bukan masalah tentang apa yang diberikan sama Kain dan Habel itu kepada Tuhan, tapi pada dasarnya itu masalah hatinya mereka. Jadi Kain itu pada dasarnya ngasih persembahan itu dengan hati yang memang kayaknya udah bukan ingin menyenangkan hati yang diberinya kayak Tuhan maksudnya. Tapi lebih ke kayak ya aku ngasih apa yang aku mau lah pokoknya kayak gitu. Sedangkan beda dengan Habel yang pada dasarnya itu memberikan untuk menyenangkan hatinya Tuhan. Makanya ya kembali lagi ini tuh masalah hati dan bukan masalah yang persembahannya. Makanya Tuhan itu kayak semacam kayak Noel gitu loh hatinya Kain. Apakah mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Gitu. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Ya intinya seperti itu. Bisa duduk kembali ke tempat masing-masing sambil bawa jajannya masing-masing. Pada dasarnya kalau kita pikirkan bagaimana seorang Kain, seperti apakah Kain sebenarnya, ya sebenarnya nggak ada yang bisa kita jelaskan untuk sedemikian rupa, oh Kain itu egois, oh Kain itu gini, insecure. Karena kita pun tidak mengenal Kain. Karena kita pun tidak kenal Kain secara ini. Tapi saya menghargai betapa baiknya kalian untuk akhirnya dari kata-kata yang terbatas, kalian mencoba untuk mengimajinasikan dan kemudian istilahnya itu di dalam imajinasi kalian dalam pembacaan firman kalian melibatkan imajinasi kalian. Dan menurut saya itu penting banget untuk kita lakukan kalau misal kita lagi baca firman. Karena biasanya kalau misal kita baca firman cuman sekedar baca firman itu bakalan bosen. Tapi kalau misal kita melibatkan imajinasi kita jadi bisa lebih tertarik untuk akhirnya membaca ini secara keseluruhan. So, udah duduk semua? Oke. Coba lihat kanan dan kirinya, kalau ada yang belum duduk, suruh duduk sekarang. Tarik bajunya, duduk sekarang. Oke, sudah. Ya benar. Nah, menarik. Oke, sudah semua? So, kita akan bahas dulu. The story of Cain and Habel, ini adalah sebuah story yang menurut saya, dari awal mulanya, ini menjadi sesuatu hal yang menjadi pertanyaan saya, itu adalah satu hal yang ini. Ketika Kain, kalau kalian benar-benar baca tadi ayatnya jelas banget bilang, ketika Kain dilahirkan oleh Hawa mengungkapkan sesuatu. Ini menarik banget. Ketika ini kan, kemudian ayat pertama, kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa, istrinya, dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Itu Kain. Kemudian di ayat yang kedua langsung selanjutnya dilahirkannya Habel, adik Kain. Dan Habel jadi gembala kambing domba. Ini menarik. Kain lahir, Hawa ngomong, aku udah ditolong Tuhan untuk punya anak ini. Tapi begitu Habel lahir langsung disuruh jadi gembala. Habel lahir, kerja lu. Enggak gitu ya. Tapi ada proses di sana. Entah kenapa, saya nggak tahu alasan Alkitab mencatat seperti ini. Apakah benar-benar Hawa tidak menghargai kelahiran seorang Habel? Saya nggak bisa jamin itu. Tapi dalam sisi imajinasi saya berpikiran bahwa ada sesuatu hal yang memang pada akhirnya di-highlight sebenarnya. Seorang Kain yang lahir karena pertolongan Tuhan, justru persembahannya tidak diterima sama Tuhan. Menarik. Jadi berarti gini guys, tentang hubunganmu dengan Tuhan, itu bukan tentang bagaimana kamu dilahirkan. Hubunganmu dengan Tuhan itu tidak tergantung pada kamu dilahirkan dari keluarga mana. Dan bagaimana kamu lahir, dan bagaimana kamu mungkin bertobat.
Nggak ada. Oh, dia dipakai Tuhan banget. Kenapa? Karena mungkin waktu itu dia sakit kanker, kemudian dia disembuhkan. Dia bagus banget sekarang penyembahannya. Enggak. Totally sangat-sangat tidak seperti itu. Nah, ini yang menarik. Di versi NET, New English Translation, itu bilang kayak gini di ayat 3 dan ayat 4 tayang news. At the design time, Cain brought some of the fruit of the ground for an offering to the Lord. Ada kata-kata bagus tuh. But Abel maksudnya, brought some of the firstborn of his flock. Tahu nggak apa bedanya? Kain mengatur waktu supaya akan ada waktunya aku mau persembahkan buat Tuhan. Tapi ketika Habel dia dapetin firstborn, dia udah mikir, aku mau persembahin ini buat Tuhan. Ada sesuatu hal yang berbeda di sini dan ini menarik. Yang menarik dari sini adalah, ada lagi nih. Ketika Kain seolah-olah kayak menunda untuk memberikan kepada Tuhan. Ada sebuah hal yang berbeda ketika ada penundaan memberikan dan ketika kita itu memberikan langsung kita berikan. Itu beda banget ternyata. Itu sama kayak ketika saya punya menjalin sebuah hubungan. Saya itu wes nanti aja lah ngasih DE. Saya ntar dulu. Oh kasih gak ya? Wes nanti dulu wes. Beda sama kayak, aku pengen ngasih sama dia deh. Tak kasih. Ketika aku ngasih, aku kasih. Sama kayak kalau kita dapat makanan, kita dapat kotak, kuhis pinjem ya. Kita dapat kotak makanan nih. Aku mau ngasih ke kuhis. Ama beda kayak gini. Ketika kamu ngeliat kuhis, aku tak kasih makanannya. Ama beda kayak gini. Tak delok sih panganannya enak. Coklat ya enak banget. Tak ambil coklatnya sih baru tak kasih kuhis. Such different things dan dari sini kita jadi bisa melihat bagaimana hati seorang Kain dan hati seorang Habel. Nah ini menarik. Sekalipun Kain dituliskan lahir karena pertolongan Tuhan, belum tentu dia punya hubungan sama Tuhan. Sekalipun Kain dia lahir karena pertolongan Tuhan, tidak menjamin seseorang itu akan menghargai Tuhan sebagaimana harusnya manusia menghargai Tuhan. Karena pada dasarnya Tuhan itu tidak melihat apa yang diberikan. Namun Tuhan melihat hati sang pemberi. Tuhan melihat ketulusan sang pemberi. Ada perbedaan ketika Kain memberikan at design time, berarti Kain istilahnya dia itu berpikir dulu kapan yang enak-enaknya pas nih. Kira-kira hitunganku pas gak ya kalau misal ngasih sekarang gak mangan lah anakku. Nanti sih aku ngasih. Sedangkan Habel berbeda, dia tahu itu firstborn. Loh kalau semisal gak ada lahiran lagi, dombanya gak lahiran lagi. Gak ada domba lagi loh dia persediaan. Tetapi ketika dombanya lahir pertama kali dia udah tahu ini milik Tuhan. Sekalipun waktu itu gak ada tuh aturan untuk mempersembahkan yang pertama buat Tuhan. I want to tell you itu tidak ada duluan gak ada. Gak ada sama sekali. Tetapi Abel dia tahu pemilik hidupku dan yang jamin hidupku bukan tentang domba ini. Bukan tentang pekerjaan tanganku. Tetapi ini tentang bagaimana Tuhan yang dari mana orang tuaku mengecewakan dia. Dia pemilik kehidupan ini. That's why pada akhirnya kita bisa melihat bahwa memang pada akhirnya sama seperti kalian tadi bilang. Tuhan tidak melihat apa yang sedang diberikan. Namun Tuhan melihat hati sang pemberi. Ketulusan sang pemberi. Dan apa motif sang pemberi. Habel seperti tadi Ibrani bilang. Yang dijelaskan oleh David. Habel memberikan yang terbaik dari yang dia miliki. Karena Tuhan melihat ada hati yang percaya sama dia. Melebihi berkatnya Tuhan. Kadang-kala kita kan berpikir perpuluhan gede banget ya kalau ngasih perpuluhannya. Apalagi hari-hari ini kita kan mikirnya membayar pajak susah banget, mending gak usah bayar deh. Bayar pajak yang wajib aja kita kadang gak bayar, kita skip. Apalagi perpuluhan ya kan, aduh perpuluhan harus banget apa segini. Terus habis itu lihat TikTok, perpuluhan itu hanya kepada orang Yahudi. Bagus deh. Di like, di repost. Ya kan? Terus habis itu persembahan. Wah waktu mau persembahan, aku QRIS. Pakai GoPay. GoPay-nya 0 padahal. Atau GoPay-nya mungkin 4.000. Jadi mau transfer pun gak bisa. Karena minimal 5.000. Iya kan?
Seringkali kita itu kayak gitu guys. Kita nggak seperti Habel memberikan yang terbaik dari yang dimiliki. Dan pada akhirnya mau nggak mau, faktanya adalah Tuhan melihat hati setiap yang memberi. Makanya tadi seperti yang siapa tadi yang bilang ya, bahwa yang dikatakan sama Alkitab adalah Tuhan berkenan kepada orangnya dan persembahannya. Tuhan nggak bilang aku berkenan kepada hatinya. Wah ini rempelo hati enak banget. Enggak. Tuhan nggak ngomong gitu. Tuhan bilang Tuhan berkenan kepada Habel dan persembahannya. Wah. Sedangkan Kain kita bisa tahu setelah dia menimbang, dia menunggu waktu yang tepat. Dan pada akhirnya kita tahu masalahnya bukan di apa yang dipersembahkan. Kita ulangi. Masalahnya bukan di apa yang dipersembahkan. Tapi bagaimana dan mengapa terhadap siapa yang kita kasih persembahan. Saya ulangi. Masalahnya bukan di apa yang dipersembahkan. Tapi bagaimana dan mengapa terhadap siapa yang kita kasih persembahan. Jadi terhadap siapa yang kita kasih persembahan akan menentukan bagaimana cara kita membawanya. Kalau bagi kita Tuhan itu penting, maka bagaimana caranya kita memberikan yang terbaik untuk yang terpenting ini? Bukankah demikian? Nah kalau semisal kita ngasih ke, ya contoh simpel, kita ngasih ke satpam di bawah. Kita ngasihnya biasanya kalau kita udah makan semua tuh baru kita, kasih satpam aja. Beda kalau semisal ada kuis yang di sini, kuis udah makan belum? Kasih kuis dulu guys. Beda. It's so much different. Ketika kita tahu siapa yang kita kasih persembahan, ini akan menentukan kenapa kita harus kasih dan bagaimana kita memberi. Ini bicara tentang hati yang percaya sama Tuhan, tentang penyediaan dan penyertaan di hari esok guys. Jadi ini bukan semata-mata tentang Kain dan Habel sebenarnya. Ini bukan tentang Kain dan Habel, tapi ini tentang siapa yang jadi fokus utama persembahan ini dalam cerita ini. Cerita yang seperikop ini adalah sebuah cerita tentang siapa yang menerima persembahan itu sebenarnya. Ini bukan tentang tokoh Kain dan Habelnya sekalipun judul perikopnya adalah Kain dan Habel. Tapi pada akhirnya yang terpenting adalah siapa yang menerima persembahan itu kan. Iya kan? Ini bukan semata-mata tentang Kain dan Habel, tapi justru dari Kain dan Habel kita jadi tahu mana persembahan yang Tuhan mau dan mana persembahan yang Tuhan gak mau. Seolah-olah Tuhan pengen bilang gini, dari Kain dan Habel kamu jadi tahu Tuhan itu seperti apa. Karena yang saya percaya ini bukan tentang Kain dan Habel, bukan tentang story Kain Habel aja, tapi ini adalah cara Tuhan memperkenalkan dirinya kepada sosok Kain dan sosok Habel. Dia memperkenalkan kepada Habel dan memperkenalkan kepada sosok Kain. That's why di dalam cerita ini itu tidak berhenti hanya kepada Tuhan menolak. Loh Tuhan gak berhenti itu loh. Tuhan gak hanya sekedar mengindahkan kemudian ceritanya berhenti. Tapi Tuhan peduli sama perasaannya Kain. Loh ini indah banget guys. Ini indah banget. Ketika Tuhan itu sebenarnya gak punya tanggung jawab untuk akhirnya dia ngomong ke Kain, kenapa muka lu muram? Kurang tidur? Tentu tidak. Karena di sana waktu itu tidak ada TikTok untuk di-scrolling di malam hari. Tidak ada overthinking pekerjaan yang dibawa sampai larut malam. Tidak mungkin. Dia seorang petani, pekerjaannya selesai paling sampai jam 5 sore. Dia petani nyiramin, gak mungkin nyiramin sepanjang hari sampai jam 9 malam lembur. Gak ada. Gak ada guys. Petani itu cuma sampai jam 5 sore, udah. Itu pun jam 3 sampai jam 5 sore. Cuman apa sih? Ini, menghalau hama. Nah itu kan, diusir. Cuman itu doang pekerjaannya. Gak ada. Tetapi yang terjadi di sana adalah Tuhan sedang memperkenalkan pribadinya kepada sosok Kain dan Habel. Demikian juga ketika dia tahu Kain bermasalah hatinya. Tak ulangi. Ketika Tuhan tahu Kain bermasalah hatinya, Tuhan bergerak menemui Kain.
Tuhan bergerak menemui Kain. Dia tidak berhenti dari sampai titik di mana dia menolak persembahan Kain. Tapi dia tergerak untuk menghampiri Kain. Dan ngomong sama Kain, kenapa mukamu muram? Kenapa kamu marah? Tidakkah sebenarnya kalau kamu ngasih persembahan harusnya kamu seneng dong. Seharusnya kamu seneng dong. Karena mau gak mau, faktanya adalah kalau kita ngasih persembahan, gini deh, kalau kita mau ngasih hadiah kepada seseorang, sebenarnya fokus utamanya kan apa yang orang itu suka kan sebenarnya. Bener gak? Kalau misal kita mau ngasih kado, oh Kois ini suka nge-gym, aku mau ngasih perabotan masak. Ada hubungannya, masak ayam, bener gak? Masak dada ayam, peralatan masak masih ada hubungannya. Jadi kalian tahu kebutuhan orang itu, kalian research. Kalian ngelakuin ini segala macam untuk orang yang kita kasih persembahan. Demikian juga seharusnya kalau misal persembahan Kain tidak diterima, harusnya benar. Kain introspeksi. Oh, gue salah ngasih lagi. Orang kita ngasih hadiah yang samaan sama orang, misalnya kita ngasih ke Andre ini. Andre, tak kasih Andre pegangan HP. Walah bes, aku setuju bes, winginane bes. Dia kan kayak, walah, kita kecewa kan dengan itu. Kita kecewa, bukan kecewa pada Andre-nya. Kita kecewa, oh iya rek, salah aku rek. Harusnya aku beli sing ini kemarin rek. Loh, tapi Kain berbeda. Kain marahnya malah ke Habel. Kain kayak seolah-olah, kok lu diterima sih, kok gua enggak? Ya kan? Pada dasarnya Allah tidak pernah mempermasalahkan apa yang menjadi persembahannya. Namun ini selalu tentang isi hati sang pemberi, guys. Contoh. Ketika kita masih ingat tentu, ada masa di mana Abraham, ketika dia diminta Tuhan untuk mempersembahkan seorang Ishak, dia naik ke Gunung Sinai tanpa bawa apapun, ya kan? Tanpa bawa apapun. Kemudian dengan tangan kosong dia bawa Ishak, untuk si Ishak yang bawa kayu bakar untuk dirinya. Ketika mau disembelih tuh Tuhan yang menyediakan. Benar gak? Ketika Tuhan menyediakan dan at the moment itu dia menyediakan, dan itulah dari kejadian itu kita jadi tahu nama Tuhan sebagai Jehovah Jireh. Benar ya? Dari situ kita jadi tahu, dan itu Alkitab jelas banget dia menyebutkan Jehovah Jireh. Yang mau saya katakan seperti ini. Dalam setiap kejadian, dalam setiap perkara, sebenarnya intinya adalah Tuhan mau memperkenalkan dirinya. Demikian juga dengan permasalahan Kain dan Habel ini. Ini tentang bagaimana Allah memperkenalkan sosok pribadinya kepada manusia. Dengan cara demikian Tuhan memperkenalkan dirinya, aku seperti ini. Makanya kenallah aku seperti ini. Aku gak suka persembahan seperti ini, yang aku suka persembahan seperti ini. Sebenarnya pada dasarnya seperti itu. Demikian juga dengan ketika Tuhan memperkenalkan dia sebagai Tuhan yang menyediakan. Dia menggunakan kejadian bahwa Abraham dan Ishak ini menjadi menjadi titik di mana dia memperkenalkan kepada kita bahwa dia adalah Tuhan yang penyedia. Sekalipun tanganmu kosong naik ke Gunung Sinai, tapi karena ketaatanmu aku mau menyediakan. Aku mau menyediakan itu untuk kamu. Kenapa? Karena dia Allah yang penyedia. Perhatikan ini. Dalam setiap kejadian, dalam setiap perkara, Allah memperkenalkan dirinya. Allah memperkenalkan dirinya. Kenapa Allah ingin memperkenalkan dirinya? Pertanyaannya itu sekarang. Mengapa Allah ingin memperkenalkan dirinya? Karena semenjak dosa ada, kita akan selalu gagal mengenal Allah. That's why butuh Allah yang memperkenalkan dirinya. Dalam setiap perkara dalam kehidupan kita, gue gak tahu hidup lu susah seperti apa. Saya dalam kondisi sekarang ini, saya lagi bergumul saudara. Tapi dalam hati saya, gimana caranya aku kenal Tuhan seperti apa hari-hari ini. Berat banget. Saya nggak bisa bayangin bagaimana seorang Abraham ketika dia naik ke Gunung Sinai dan kemudian dia harus bawa anaknya. Naik gunung itu nggak cuma sehari,
Gak cuma sejam, tapi itu berhari-hari, mungkin berhari-hari dia bawa anaknya kemudian ditaruh pergumulan dalam hatinya. Ini dan lain sebagainya, tapi toh pada akhirnya dia mengenal pribadi Allah. Dan itu goalnya Tuhan dalam kehidupan kita. Dalam setiap perkara, dalam setiap kejadian, Allah ingin memperkenalkan dirinya. Karena sampai kapanpun karena dosa, kita akan selalu gagal mengenal Allah. Jika bukan karena Allah yang ingin terhubung sama kita, maka kita nggak akan pernah bisa terhubung bagi Allah. That's why dari perjalanan perkenalan ini, dari kejadian ini, kita jadi tahu saat Tuhan memperkenalkan dirinya, berarti Tuhan ingin terkoneksi dengan dia. Allah ingin terkoneksi sama kita. Dan dari sini pun kita jadi tahu, dari awal kejadian sampai detik ini, dari awal mula penciptaan pun sampai detik ini, sekalipun ada dosa di antara kita dan Tuhan, tapi Tuhan tetap ingin terkoneksi sama kita. Tapi Tuhan tetap ingin kita melihat bahwa hubungan itu penting bagi Allah. Makanya ketika Tuhan dia hadir dalam kehidupan kita, dalam segala berbagai masalah dalam kehidupan kita, dia tetap hadir, dia gak pernah ninggalin kita. Karena dia tahu hubungan kamu dengan dia itu penting. Hubungan kamu dengan dia itu penting, sekalipun kamu skip doamu, skip jam doamu, skip saat teduhmu, kamu ngerasa itu gak penting, lebih penting sosial mediamu, lebih penting yang lain-lain. Tapi I wanna tell you today, Allah tetap melihat itu penting untuk hidupmu. Hubungan itu penting bagi Allah. Karena ini yang saya percaya. Hubungan dengan Tuhan bukan soal ritualnya, tetapi tentang kesiapan hati kita untuk terbuka di hadapan Allah yang agung. Percuma kalau semisal kita bisa punya koneksi sama Tuhan. Tuhan datang, tapi kita nggak terbuka hati kita. Kita akan sama seperti Kain. Kita cuma bisa nyalain keadaan. Kita cuma bisa nyalain orang lain di sekitar kita. Kita cuma bisa membunuh orang lain demi agar kita itu terpuaskan karena kita itu tertolak. Tapi dari sini kita belajar bahwa hubungan dengan Tuhan bukan soal ritualnya. Tapi ini tentang kesiapan hati kita untuk terbuka di hadapan Allah yang agung. Saat kita ngasih persembahan kita, saat kita menyembah Tuhan, terbuka nggak hati kita? Karena banyak banget orang datang ke gereja, tubuhnya doang, hatinya tetap tertutup. Ada banyak orang datang ke gereja dengan pergumulannya, segala sesuatu yang bergumul dalam hatinya, dengan pikirannya tertutup. Dia cuman tubuhnya doang yang sampai. Dia cuman menjalankan ritualnya doang untuk datang ke gereja. Dia gak peduli tentang hatinya terbuka sama Tuhan atau enggak. Ya aku datang lah karena aku mulmet lah. Karena aku ketua Paskah. Aku datang lah. Karena mumpung aku tadi meeting sama Paskah, meeting sama tim Paskah, makanya aku datang nih sini nih. Enggak. Makanya tadi waktu aku berdoa, satu hal yang Tuhan taruh dalam hati saya adalah, siapapun kamu hari ini, Tuhan mau ngomong tentang kedalaman sama kamu hari ini. Karena ini pun Tuhan ngomong sama saya. Bagaimana doa kita, bagaimana cara kita berdoa. Sebenarnya bukan tentang ritualnya. Kamu mau menyembah dengan tangan terangkat, mau tangan tertutup, mau tangan di belakang. Terserah. Cuman rada aneh aja kamu menyembah tanganmu di belakang, rada aneh aja. Rada aneh aja itu. Udah intinya itu aja. Tapi Tuhan gak pernah ngelihat itu. Yang Tuhan lihat adalah hatimu kebuka gak sama Tuhan? Hatimu dibuka gak? WL mau nangis-nangis gimana pun, WL mau nyanyi gimana pun, kalau misal kamu nggak kebuka hatimu, kamu tetap dongkol, kamu tetap tertutup, ya sorry to say, kamu, you got nothing. Ya miris banget kalau misal orang lain hatinya terbuka dan mereka diberkati, tapi hatimu tertutup, kamu nggak dapat apa-apa, kamu nggak dapat Tuhan, kamu cuma dapetin capek. Kalau udah sampai dari rumah datang ke sini, capek weh. Ada yang pelayanan dari pagi, ada yang mungkin dari khotbah loh, khotbah.
Terus habis itu sekarang harus mendengarkan khotbah. Nah, capek weh. Tapi toh sekarang adalah saatnya di mana apakah kita mau terbuka sama Tuhan? Apakah hati kita mau terbuka dengan hubungan kita dengan Tuhan? Jangan-jangan selama ini kita udah tertutup terlalu lama. Hati kita tertutup terlalu lama. Terbuka, hati yang terbuka means berarti akan ada yang terkoreksi memang jika kita terbuka di hadapan Allah. Saat kita terbuka, kita menyembah Tuhan, pasti akan ada tuh kita kepikiran, lu udah ngelakuin dosa ini, udah ngelakuin dosa ini. Banyak yang bilang, itu perkataan iblis, gini-gini. Itu bisa jadi Roh Kudus lagi koreksi kamu supaya kamu gak ngelakuin itu lagi gitu loh. Bisa jadi gitu kan. Jadi kalau misal kamu teringat tentang ini, kamu justru dari situ kamu bisa ngelihat, ya Tuhan aku udah ngelakuin ini. But thank you, masih nerima aku tempat ini. Itu menjadi sebuah koreksi bagi kita untuk akhirnya kita tetap hadir dan kita terbuka di hadapan Allah yang agung. Saat Tuhan menegur Kain sebelum ia jatuh di dalam dosa, Kejadian 4 ayat 6-7 bilang, dosa udah ngintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Menarik banget. Ini sebelum Kain membunuh Habel. Ya, sebelum Kain membunuh Habel nih. Tuhan udah negur. Tuhan udah inisiatif untuk datang. Tuhan udah ngungkapin dalam tanda kutip perasaannya. Tuhan udah ngungkapin kesalahan seorang Kain. Tapi karena hati Kain tertutup, dia lebih memilih membuka pintu dosa lebar-lebar. Dan membiarkan dosa itu masuk. Dan apa yang terjadi? Hubungannya dengan Habel rusak. Hubungannya dengan Tuhan pun rusak. Dosa yang masuk merusak hubungan. Seharusnya Kain itu punya ingatan bahwa ibu dan ayahnya itu keluar dari Taman Eden. Keluar dari hubungan intim dengan Tuhan karena apa? Karena orang tuanya memilih dosa dibandingkan memilih Allah. Seharusnya Kain punya pelajaran itu. Tapi saya nggak tahu cara mendidik Adam dan Hawa seperti apa. Belum ada orang yang ngajarin parenting, belum ada. Tapi dari sini kita jadi tahu bahwa Kain lebih memilih untuk membuka hatinya untuk dosa daripada membuka hatinya untuk teguran Allah. Kain memilih membuka dirinya terhadap dosa karena dia larut dalam kekecewaan dan dia berdosa. Hati-hati sama apa yang kamu rasain. Kadang kita terlalu terdrive sama perasaan sampai pada akhirnya kita berdosa karena kita terlalu didrive sama perasaan. Hati-hati dengan sakit hati. Saat kamu tenggelam dalam sakit hati, kecemburuan, kepahitan, remember this. Dosa menguasai hatimu dan tanpa sadar, ketika dosa itu menguasai hatimu, hubunganmu dengan Tuhan udah rusak. Dan itu mempengaruhi hubunganmu dengan sesamamu. Karena cukup sekali aja kamu tenggelam dalam dosa. Saat kamu berusaha bangkit dari dosa, kamu sudah merusak apa yang telah lama kamu bangun. Tak ulangi. Cukup sekali aja kamu tenggelam dalam dosa. Saat kamu ingin berusaha bangkit dari dosa itu, kamu akan menyadari banyak hal yang udah rusak karena kamu udah tenggelam dalam dosa. Banyak banget. Kain membunuh Habel karena iri hati. Karena akar dari hubungan yang rusak ini adalah hati yang gak bisa menahan perasaannya. Hati Kain yang gak bisa menahan perasaannya. Makanya jangan dasarkan hidup pada perasaan. Karena dasar hidup kita itu kebenaran, bukan perasaan. Tuhan tuh waktu itu bertanya, di mana Habel adikmu? Ya kan? Dia nanya sama Kain, di mana Habel adikmu? Ini sebenarnya ketika saya dapetin ini, saat kakak saya nanyain ponakan saya yang gede, ponakan saya namanya Celia dan Agatha. Di Celia ditanyain, Sel, mana adikmu? Ya kan? Agatha,
Nah dari tadi lari-lari loh Ma. Ya kan? Duh cari. Ya. Dari sini saya jadi tahu. Ketika Tuhan nanya di mana Habel adikmu. Sebenarnya Tuhan sedang mempertanyakan tanggung jawab seorang Kain terhadap seorang Habel. Itu sama kayak seorang mama nanyain kita, kakakmu di mana? Lu nggak tahu Ma. Lu kok bisa nggak tahu sih? Oh satu kamar kok. Kan sering banget kayak gitu. Lu nggak tahu Ma. Mosok aku ini satpame ini. Sering kali kita tuh kayak gitu. Tapi ini yang terjadi. Ini yang terjadi. Ini intermezzo aja guys, tambahan aja menurut saya. Dan ini penting banget. Ini seperti Tuhan sedang mempertanyakan tanggung jawab Kain terhadap seorang Habel. Dan ini bentuk di mana Tuhan sebenarnya mengungkapkan kepada kita bahwa ternyata kita, hidup kita, itu bukannya tentang diri kita. Tapi kita pun bertanggung jawab terhadap hubungan yang kita bangun dengan orang lain. Makanya Tuhan bilang, di mana Habel, adikmu? Tuhan itu benar-benar mempertanyakan pertanggungan jawab Kain terhadap hubungan dia dengan Habel. Dari ayat ini saya jadi belajar saudara bahwa ini tuh bertentangan banget dengan perasaan kita manusia. Yang seringkali perasaan kita ini membawa tentang ya yang penting aku kok. Yang penting aku lah, yang penting aku aman di sini. Aku gak mikirin yang lain ngapain. Ya kan? Itu saya sama kayak camp. Kalau kalian ikut camp, kalian biasanya kan kalau misalnya satu kelompokmu nggak datang biasanya, loh di mana? Ditanyain, loh ayo dicari temannya di mana? Karena kamu bertanggung jawab sama kehadiran dia. Demikian juga dalam kehidupan kita, kamu bertanggung jawab terhadap sesamamu, sekalipun mereka pernah nyakitin kamu. Sekalipun mereka pernah menyakiti kamu, kamu bertanggung jawab atas hubunganmu dengan sesama. Dan ini bertentangan dengan perasaan kita. Karena perasaan akan membawa kita untuk mementingkan diri kita sendiri. Sedangkan kebenarannya adalah ternyata kita bertanggung jawab terhadap setiap hubungan yang kita punya. Baik itu terhadap Tuhan maupun terhadap manusia. Hidup percaya sama Tuhan itu guys ternyata itu bukan tentang kamu sendiri bertanggung jawab dengan dirimu sendiri. Tetapi hidup percaya sama Tuhan itu berarti kamu sedang mengambil tanggung jawab untuk berdamai bukan hanya dengan Tuhan, tapi berdamai dengan sesama. Kamu mau seperti apapun, kamu harus berdamai dengan sesama. Jadi tanggung jawabmu kalau kamu percaya sama Tuhan, tanggung jawabmu bukan hanya tentang dirimu dan imanmu, tapi apakah imanmu dan dirimu bertanggung jawab terhadap hubunganmu dengan sesama. Karena gini, ada konsekuensi dari hubungan yang rusak. That's why Tuhan pengen kita bertanggung jawab sama hubungan yang kita bangun. Karena ada konsekuensi dari hubungan yang rusak. Contohnya, Kain dihukum Tuhan. Hidupnya Kain itu jadi hidup dalam kutukan dan pengembaraan guys. Kasian banget. Kalau kalian gak mau terasing, maka bertanggung jawablah dengan hubunganmu dengan Tuhan dan hubunganmu dengan sesama. Hubungan yang rusak akibat dosa membawa keterasingan kita dari Tuhan dan sesama. Nah ulangi, hubungan yang rusak akibat dosa membawa kamu merasa terasing dari Tuhan dan sesama. Kamu feel lonely, kamu ngerasa gak punya apa-apa. Saya jadi sadar saudara, saat saya merasa sendirian, saat saya merasa ditinggalkan, sesungguhnya bukan saya ditinggalkan sama Tuhan, tapi pada dasarnya saya sedang meninggalkan kepercayaan saya kepada Tuhan yang pada dasarnya gak pernah ninggalin saya. Jadi konsekuensi saat kamu membiarkan dosa masuk, itu yang pertama adalah kamu akan merasa terasing. Saat dosa masuk dalam hubunganmu dengan Tuhan, no wonder kamu akan ngerasa jauh dari Tuhan. Kamu ngerasa udah sangat berdosa sampai pada saat kamu nyembah, kamu kan ngerasa aku nyembah tapi nggak ngerasain apa-apa. Nih, sih, saat kamu terasing, kamu itu bawaannya jadi lebih sensitif. Sensitifnya itu maksudnya kayak apa sih gitu loh. Kayak pas nyembah, oh Tuhan nggak sayang aku karena aku terlalu berdosa sampai aku nggak ngerasain apa-apa. Loh, Tuhan ada nggak? Ada. Tapi karena dosa,
kamu jadi dibikin kayak gitu. Karena dosa kamu yang ngerasa jadi kayak jauh banget, aku udah jauh banget dari Tuhan. Kadon aku lately udah jauh banget dari Tuhan. Itu bentuk dari konsekuensi dosa. Ya kan? Saat kamu ngerasa terasing dari Tuhan, sebenarnya itu adalah konsekuensi dari dosa yang kamu lakuin sebenarnya ternyata. Karena ketika kamu membiarkan dosa masuk dalam kehidupanmu dan hubunganmu dengan Tuhan, kamu akan ngerasa terasing dari Tuhan. Padahal sebenarnya enggak. Tapi itu perasaan yang enggak enak. Tahu gak sih? Sama kayak waktu kamu pacaran, lagi pacaran, berdua sih. Tapi ngerasa kayak, kok kamu marah ya sama aku ya? Kamu, ayo ngomong, aku marah apa? Loh, aku salah apa nih? Loh, kamu kenapa diem? Padahal mahnya kumat mungkin. Kita gak tahu, kadang cewek kan cuman ngomong, sik bentar. Sik bentar. Padahal mahnya kumat. Asam lambung. Asam lambung lagi. Asam lambung mungkin. Lu kita gak pernah tahu. Tapi itu yang biasanya kita rasain. Saat kita ngerasa ada berdosa, kita ngerasa kayak, ya kan kalau kalian ngerasa tiba-tiba dia menjauh, teh lagi, dia menjauh, kita itu rasanya kayak, kok ada yang gak enak ya? Kok kayak ada apa ya? Nah ini menarik nih, menarik. Ada salah satu teman saya, dia itu tukang selingkuh. Nah ini menarik. Tapi dia selalu berpikiran bahwa ceweknya yang selingkuh. Loh menarik. Dosa yang kamu lakuin dan kamu izinkan masuk akan membuatmu berpikiran bahwa orang yang lain akan melakukan dosa yang sama denganmu. Karena dosa akan merusak hubunganmu. I wanna tell you. Once ketika kamu biarkan itu masuk, boom. Kamu akan dibuat dosa untuk akhir terasing. Sehingga kamu ngerasa menjauh. Hingga akhirnya kamu beneran jauh. Sampai akhirnya aku udah ngerasa gak layak lagi untuk nyembah Tuhan. Sekali, udah males, aku malu sama anak-anak. Sekali gak datang ibadah. Kemudian gak datang komsel. Kemudian mulai gak ada jam doa. Mulai ini dan itu. Tapi apakah Tuhan benar-benar meninggalkan kita? Enggak. Tuhan selalu adalah pribadi yang datang sama kita. Sekalipun kita nyakitin dia. Sekalipun kita enggak layak buat dia. Tapi dia tetap jadi pribadi yang datang. Untuk apa? Untuk ngasih tahu sama kita. Kenapa sih hatimu galau? Kenapa sih hatimu galau? Ayo balik lagi ke gereja. Biasanya hati kita akan ngelawan kayak, enggak Tuhan aku terlalu kotor. Aku orang berdosa. Makanya kamu berdosa, makanya ayo datang lagi ke gereja. Enggak, mereka suci, aku kotor. Kayak ini juga deh, kayak Aukarin ya zaman dulu ya. Mereka semua suci, aku kotor. So, saat kamu melakukan penyembahan itu, mau gak mau, yang dimainkan sama iblis adalah perasaanmu. Karena itu yang iblis bisa lakukan. Ketika kamu melakukan dosa, dia akan intimidasi kamu untuk akhirnya, ya kamu beneran jauh. Kamu ngerasa terasing, ya kan? Kamu ngerasa ketika kamu mau ngasih persembahan sama Tuhan, itu kayak not worthy gitu. Padahal worthy enggaknya kita bukan ke Tuhan yang ngasih. Ya kan? Padahal benarnya penyembahan kita itu kan bukan tentang kita ngerasain apa. Penyembahan kita itu harusnya tentang Tuhan ngerasain apa saat kita ngasih persembahan. Duh iya dong. Jeffrey ngasih ke Grace. Ngasih baut. Kalau Grace gak suka, tapi kalau Jeffrey suka baut. Dia kan gak ngaruh di Grace ya. Ya kalau gitu ceritanya gak usah dikasih ke Grace. Ya simpen aja buat Jeffrey kalau Jeffrey suka. Tapi kalau ngasih sesuatu itu tentang apa yang dia suka, makanya aku kasih. Nah penyembahan juga gitu. Ketika kamu nyembah kepada Tuhan, kamu sedang memberikan yang terbaik
Butuh Tuhan. Untuk Tuhan maksudnya. Bukan tentang untuk kamu. Oh, aku mau nyembah Tuhan, Rek. Kayaknya yang terbaik dari aku adalah aku poseku angkat tangan. Biar kalau di foto tim dia bagus. Kapok dibuat Tuhan, kita gelap. Nggak kelihatan kamu mau angkat tangan. Tapi itu guys, beneran. Ketika kita menyembah Tuhan, ketika kita ngasih persembahan nama Tuhan, yang kita harus pikirkan adalah siapa dia. Makanya ketika kita menyembah dia, harusnya kita mikirin apa yang nyenengin dia. Bukankah Paulus bilang, ibadah sejati adalah ketika kita ngasih persembahan tubuh kita, seluruh hidup kita. Sebagai persembahan yang hidup untuk Tuhan. Makanya gak usah malu sama Tuhan ketika kamu nyembah dan lain sebagainya. Karena pada dasarnya penyembahan bukan tentang kita ngerasain apa. Kamu mau gak ngerasain apa-apa, kamu mau nangis, kamu mau sujud, kamu mau manifestasi. Ya tapi manifestasinya coba pikir-pikir ya guys. Saya takutnya kalian manifestasi mukul orang kanan kiri. Itu tidak jadi berat mosing. Wibu. Ya kan, aing maung. Bukan. Tapi dari sini kita bisa tahu bahwa harusnya yang menjadi fokus kita adalah siapa Tuhan kita. Dan kenapa kita ngasih persembahan dan penyembahan itu untuk dia. Karena ini yang saya tahu. Dari sini semua, dari pembahasan kita sepanjang ini tadi. Kain dan Habel itu menggambarkan dua cara manusia mendekati Tuhan pada dasarnya. Yang satu, Habel adalah manusia yang hatinya udah terbuka sama Tuhan. Sehingga Tuhan bisa menjadi raja untuk hidupnya. Makanya firstborn dikasih sama dia karena yang terpenting Tuhan. Bukan tentang persembahannya. Namun Kain adalah gambaran dari orang-orang kita seperti kita ini. Yang datang dengan Tuhan dengan hati yang tertutup. Jika persembahan itu untuk Tuhan, maka tujuannya adalah kesenangan hati Tuhan. Nah, hati yang tertutup itu dilihat dari saat dia ditolak, dia tersinggung. Sama seperti tadi kita bahas. Kalau dia sebenarnya terbuka, dia nggak egois, ya harusnya dia nggak tersinggung gitu kan. Dia terlalu egosentris, dia nggak terima jika orang lain lebih hebat dari dia. Jika hatimu terbuka untuk Tuhan, kamu nggak akan tersinggung kok. Bahkan jika kondisi sekitar nggak sesuai keadaanmu, kamu nggak marahin Tuhan. Kamu mau menyembah. Seneng banget menyembah, bisa lompat-lompat buat Tuhan ini segala macam. Kamu nggak dijamah Tuhan nggak tadi? Enggak sih, tapi aku seneng banget. Dan aku anggap itu ya Tuhan Tuhan kasih damai sejahtera. Dan itu penting, dan itu cukup. Gak perlu sampai, oh iya aku dijamah Tuhan sampai nangis-nangis, tisuku habis 12 bakul. Apaan? Nggak penuh. Nah, nggak perlu sampai nangis-nangis. Loh, kalian mau nangis? Silakan guys. Nangis nggak apa-apa. Tapi kalau misal memang tidak nangis di hari itu, nggak usah dinangis-nangis Ya kan? Tuhan, sampai dikucek-kucek, nangis Ngapain woi? Ngapain? Nggak perlu. Karena akan ada masanya memang ketika kamu menyembah, Tuhan melawat kamu dan kamu harus nangis. Tapi ada masanya ketika Tuhan melawat kamu cuma diingetin, Tuhan baik banget sama hidupmu. Kamu cuma tersenyum di hadapannya. Oh iya benar. Nggak perlu panik ketika orang sebelahmu bahasa roh dan kamu nggak bisa bahasa roh dan kemudian kamu mulai niru dia. Ngapain? Shikira patakara, kemudian yang sebelahnya, oh shikira patasha, oke. Oh yang ini, ada Ramayananya. Oh enggak ini. Aku coba matahari sebelah ini. Loh, nggak perlu niru cara orang menyembah. Come on guys. Nggak perlu niru. Kalau Sydney Mohede, dia bisa nyanyi, nyembah sambil gitaran, dan kemudian tertawa. Kamu nggak perlu jadi Sydney Mohede. Hei. Satu, kamu bukan Sydney Mohede. Dua, kamu bukan Sydney Mohede. Jadi diam, gak usah niru-niru Sydney Mohede. Jadi diri sendiri. Lu kalau orang lain tiba-tiba muji kamu penyembahanmu kayak Sydney Mohede. Puji Tuhan. Tapi bukan berarti aku Sydney Mohede. Ngapain, woi? Come on guys, come on. Got something today ya.
mari punya hati untuk terbuka sama Tuhan. Karena tanpa hati yang terbuka, tidak akan ada kedalaman untuk mengenal pribadi Tuhan. Tanpa hati yang terbuka, tidak ada kedalaman untuk mengenal pribadi Tuhan. Karena tanpa hati terbuka, mustahil untuk akhirnya pengenalan itu semakin dalam. Kenapa? Karena kadang dalam kehidupan kita, karena terlalu banyak dosa, sehingga hati kita ini nggak bisa diisi lagi karena terlalu penuh sama keinginan kita, ini kita dan lain sebagainya. Makanya ketika datang ke hadirat Tuhan, ketika kamu doa sama Tuhan, hatimu harus terbuka dulu, dikoreksi dulu sama Tuhan. Kamu salah lo di sisi ini, kamu salah lo di sisi ini. Kamu diingetin lagi, Tuhan ampuni aku. Makanya Kristus mengajari kita, ampunilah kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ampunilah kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi kalau ketika kalian berdoa, dan kemudian kalian menyembah, kalian ingat, aku belum beres hubunganku sama dia. First of all, minta ampun nama Tuhan, dan punya komitmen untuk ngampunin dia. Aku gak tahu hubunganmu dengan orang tua seperti apa, hubunganmu dengan sekitarmu seperti apa, tapi mari open our heart untuk akhirnya dikoreksi sama Tuhan. Dan ini jaminannya. Pegang omongan saya. Ketika kamu mau dikoreksi, kamu buka hatimu, lihat Tuhan sedang memperkenalkan dirinya untuk kamu. Kamu mengenal dia lebih dalam, kamu mengenal dia lebih luas lagi. Karena untuk ini guys, untuk pada akhirnya hati kita terbuka ini, untuk pada akhirnya kita punya hubungan lagi dengan Tuhan, ada harga yang begitu mahal yang dibayar sama Yesus untuk kita. That's why sebenarnya persembahan yang dikasih kepada Tuhan, itu kan saya bilang tadi, persembahan itu tentang siapa Tuhannya. That's why karena siapa Tuhannya, Kristus harus jadi persembahannya. Karena siapa Tuhannya, karena kekudusan Tuhan kita, sayur mayur itu gak layak di hadapannya. Anak domba itu hanya terbatas kelayakannya. Once in a while kamu harus ngasih lagi. Tapi once ketika kita tahu lagi kekudusan Tuhan dan kehebatan Tuhan, memang darah Kristus yang harus tercurah. Supaya pada akhirnya kita punya hubungan lagi sama Tuhan. Kita punya terhubung lagi sama Tuhan. Hatimu terbuka untuk Kristus masuk di dalamnya. Karena Kristus yang udah jadi persembahan untuk Anda dan saya. Supaya kita punya hubungan sama Tuhan. Jika darah Habel, dicatat oleh Alkitab. Jika darah Habel berseru untuk menuntut keadilan di hadapan Allah. Maka darah Kristus yang tercurah berseru untuk meminta pengampunan bagi Allah untuk kita. Ibrani 12 ayat 24 bilang gini. Dan kepada Yesus, pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Darah Kristus bicara lebih kuat, karena Kristus bicara bukan hanya soal keadilan ditegakkan, tetapi Kristus bicara tentang pengampunan terhadap dosa yang tidak pernah akan bisa dibayar sama manusia. That's why darah Habel menuntut keadilan Tuhan untuk mengadili Kain. Tapi darah Kristus menjawab kedua-duanya. Menjawab keadilan yang dituntut sama Tuhan. Dan itu pun yang terjadi. Darah Kristus juga memberikan pengampunan bagi kita semua. Sehingga keadilan yang seharusnya kamu diadili, kamu gak jadi diadili karena Kristus yang diadili. Kamu yang harusnya dihukum sama seperti Kain. Tapi toh kamu tidak dihukum karena Kristus yang bayar hukumannya. Bukan berarti Allah tidak adil. Justru darah Kristus menjawab keadilan itu. Allah tetap menunjukkan keadilannya
dengan menghukum Kristus demi kita. Dan Allah juga menunjukkan pengampunannya karena darah Kristus tercurah bagi kita. Kristus adalah pusat dari rekonsiliasi kita. Pusat dari rekonsiliasi kita dengan Allah. Dan pusat dari rekonsiliasi kita dengan manusia sesama kita. Kristus datang untuk memulihkan hubungan yang telah rusak karena dosa. Dan memberikan pengampunan sempurna melalui salib. Makanya ketika kamu berdosa di hadapan Tuhan, hukumanmu hanya sekedar merasa terasing. Bukan terasing beneran. Karena kalau kamu terasing beneran, Tuhan berarti benar-benar menolak kamu. Tapi karena Kristus, kamu hanya merasa terasing. Tapi Allah tetap melihat kamu karena Kristus. Allah tetap melihatmu sekalipun kamu datang dengan keberdosaanmu. Tuhan, aku datang dengan keberdosaanku. Dia tetap datangi kamu. Dan dia tetap mengampuni kamu. Ya, ini jaminan karena Kristus mati buat kita. Karena Kristus memulihkan hubungan yang telah rusak karena dosa. Memberikan pengampunan sempurna melalui jalan salib. Kain harus bayar harga, dia harus terasing. Dia harus dibuang. Tapi kita gak perlu dibuang. Kamu gak pernah dibuang, guys. Kamu gak pernah dibuang. Tapi karena Kristus, kamu akan tetap menjadi orang yang berharga di hadapan Allah. Kenapa? Karena Kristus ada buat kamu. Kristus mati buat kamu. Kalau Kristus gak mati buat kita, kita cuman sampah. Tapi toh karena Kristus mati buat kita, kita yang sampah jadi berharga. Jika kita menerima pengampunan dari Kristus, maka ini yang harus terjadi. Kita dipanggil untuk mengampuni dan memulihkan hubungan dengan sesama. Pertanyaan introspeksi kita hari ini adalah, apakah ada hubungan yang kita sedang abaikan? Atau adakah hubungan yang sedang rusak hari-hari ini? Jika kamu mendengar ini hari ini, jangan sampai hatimu keras. Sebab dosa sudah mengintip di depan pintu. Mari ampuni dia. Berdamai dengan hidup kita. Berdamai kalau itu adalah sesamamu. Ampuni dia. Kalau itu adalah orang tuamu yang mengecewakanmu. Ampuni mereka. Kalau itu adalah dirimu sendiri, maka saatnya untuk mengampuni diri sendiri. Mari tundukkan kepala. Let's go.